Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi. Oke ya, di video kali ini saya kedatangan ya satu buah televisi Sony. Ini dia. Ini dia modelnya adalah KLV 40EX430 teman-teman ya. Untuk televisi Sony ini ya, itu kerusakannya adalah blank putih ya teman-teman. Jadi pada saat dinyalakan dia itu mengalami blank putih terlebih dahulu ya, layarnya memutih lalu kemudian berubah menjadi hitam. Nah seperti itu ya, jadi dia blank putih terus kemudian menjadi hitam teman-teman. Oke ya, jadi langsung saja untuk memperbaiki ya untuk TV-nya, karena ini kebetulan TV-nya sudah saya bongkar ya teman-teman. Itu untuk meringkas video ya, jadi kalau saya memvideokan mulai dari awal membongkar, waduh kelamaan ya. Jadi ini saya langsung saja ya untuk masuk ke tutorial perbaikannya. Jadi ini kita langsung cek dulu ya bagaimana. Nah bisa intip layarnya teman-teman, nih tuh layarnya memutih dulu kemudian hitam. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini tadi sempat ada baut jatuh ya. Kemana nih bautnya? Ini dia, banyak sekali bautnya ya teman-teman. Waktu saya angkat tadi ada sempat baut jatuh. Oke, saya cari dulu. Oke teman-teman, jadi bautnya sudah saya amankan ya di situ. Soalnya tadi saya cuma taruh di atas, itu malah lompat ya. Jadi ini kita akan perhatikan dulu ya untuk layarnya. Ini layarnya seperti ini ya, itu terlihat blank hitam ya apabila sudah lama-lama ya. Tapi tadi ya waktu pertama kali kita nyalakan itu sempat memutih dulu ya, sempat memutih kemudian hitam teman-teman. Oke, jadi di sini ya saya langsung saja untuk melakukan pengukuran ya, karena untuk yang penyakit seperti ini ya, putih dulu kemudian hitam, itu berarti pasti PGH PGL hilang ya. Otomatis kalau PGH PGL hilang, itu APDD juga pasti kabur teman-teman ya. Karena tegangan PGH PGL itu awal mulanya itu dari APDD ya kalau saya tidak salah. Oke, jadi saya akan ukur dulu ya. Semoga saja televisi ini menjadi rezeki ya. Karena kebetulan ini bulan puasa teman-teman ya, pada saat saya membuat video. Jadi saya begadang ini sambil nungguin sahur, begadang sambil kerja ya, seperti itu. Oke, jadi kita akan mencari dulu tegangan APDD nya, karena sepertinya kalau saya lihat ini TV udah dikerja orang ya teman-teman. Sudah ada beberapa solderan ini, namun tidak masalah. Ini HAVDD berarti bukan ya, yang kita cari adalah AVDD teman-teman. Ini dia, ini AVDD sudah kelihatan. Ini di sini kayaknya sudah parah ini ya, sudah di solder semua ini. Nggak tahu ya, mungkin dikerja sama tetangganya kali ya. Karena saat ini ya memang banyak tukang servis dadakan ya teman-teman. Itu wajar ya, karena teknologi sekarang sudah sangat gampang sekali ya untuk mendapatkan berbagai tutorial. Oke, jadi saya akan ukur dulu ya. Ntar ini saya kemanakan ya groundnya ini. Oke, saya carikan dulu tempat untuk groundnya. Oke teman-teman, jadi groundnya saya jepit di situ ya. Jadi di sini awal mula kita harus mengukur di bagian PCC dulu ya, PCC-nya. Nah di sini pastikan harus ada PCC ya. Nah lihat ada 12 volt ya teman-teman. Nih ada 12 volt. Terus kemudian di sini kita akan mengarah ke APDD ya. Ini ya APDD tadi. Nah, itu terlihat. Nah, APDD di sini normalnya itu sekitar 16-17 ya. Nah, coba kita lihat. Nah, di situ cuma berkedip antara 2, ya. 0,2, teman-teman. Nah, berarti ini ada kelainan. Oke, jadi di sini sudah terjawab ya kecurigaan saya tadi kalau APDD itu tidak ada teman-teman. Jadi di sini saya akan cabut dulu, saya matikan ya, lalu kemudian saya akan melakukan pengukuran. Nah pengukuran yang harus kita lakukan saat ini adalah melakukan pengukuran di setiap kapasitor teman-teman. Nah
di setiap kapasitor, seperti contohnya yang ini ya. Yang ini semua kapasitor ya yang menyangkut area APDD itu harus kita ukur dulu ya, karena kapasitor biasanya itu ada yang short ya, ada yang short, itulah yang biasa menyebabkan sehingga tegangan tidak naik. Nah, apabila seluruh kapasitor ya kita sudah ukur kemudian tetap tidak ada perubahan, maka disitulah saya baru memulai yang namanya pemotongan jalur ya. Nah, bisa dari sini ya. Terus itu untuk kanan ya, sebelah kanannya, dan bisa juga di sebelah kiri teman-teman. Nah, di sini ya, itu resistor ya. Biasanya saya cuma mengangkat resistor itu saja. Oke, namun untuk pertolongan pertamanya ya, jangan langsung ke potong layar dulu ya. Alangkah baiknya kalau kita langsung mengukur saja di area kapasitornya. Oke, saya akan ukur dulu kapasitornya, jadi sajadah hasilnya akan saya perlihatkan ya. Karena apabila saya memperlihatkan untuk pengukuran kapasitor, yakin penonton akan bosan ya. Yakin penonton akan bosan teman-teman, karena begitu banyak kapasitor yang harus saya ukur. Dan cara mengukurnya itu gampang saja teman-teman ya. Bisa untuk multitester seperti ini, teman-teman letakkan di posisi ini ya. Kemudian buzzer ya, buzzer, nah seperti ini. Lalu kemudian silahkan diukur ya, ujung per ujung ya kapasitor. Jadi probe hitam di sini, yang merah di sini. Atau kalau tidak mau pusing, probe hitam tetapkan saja di ground seperti itu. Lalu kemudian probe merahnya loncat kemana-mana mengukur teman-teman. Apabila ada korslet, maka disitulah problemnya. Jadi saya akan coba di sini dulu. Itu bunyi teman-teman, bunyi ya. Bunyi ya. Jadi ini pasti ada salah satu dari keempatnya ini ya. Jadi ini beruntung sekali ya teman-teman, karena langsung saja saya melakukan pengukuran, terus kemudian tiba-tiba bunyi. Nah, itu saya curigai ya. Dan di sini memang ada bekas solder ya, enggak tahu servis sebelumnya. Oke, jadi di situ sudah ada bunyi. Oke, jadi coba saya akan ukur di yang lainnya. Tidak ya. Tidak ada bunyi teman-teman. Oke, tidak ada bunyi, jadi yang bunyi cuma yang ini saja. Oke, jadi di situ saya akan melakukan pengangkatan ya di area kapasitornya. Ini multitester udah saya matikan. Oke, saya akan coba angkat dulu. Jadi mungkin saya akan angkat ini salah satunya ya. Salah satunya akan saya angkat, yang mana korslet apabila saya ukur dalam keadaan terangkat kakinya sebelah, maka itulah yang harus di-cut ya, dicabut. Oke, saya jeda. Oke teman-teman, jadi setelah melakukan pengukuran yang begitu melelahkan ya, akhirnya saya ketemu juga ya, itu multinya masih diistirahatkan ya teman-teman. Jadi ini saya perlihatkan dulu yang saya cabut ya, yang ini teman-teman. Waduh, blur ya, maklum kamera murahan ya. Nah itu dia. Jadi sementara posisi yang saya cabut itu ada di sini. Nah ini ya yang menjadi penyebab sehingga APDD 17 volt tidak keluar ya. Itu belum saya bersihkan ya teman-teman, masih amburadul. Jadi silahkan ya, nanti kalau sudah dicabut seperti itu, silahkan dibersihkan ya, biar nggak belepotan seperti ini. Namun ini hanyalah contoh ya yang saya perlihatkan. Jadi ya nantilah teman-teman sendiri ya, bersihkan masing-masing. Oke, jadi ini saya akan coba nyalakan dulu. Oke, bismillah. Kita akan lihat apakah masih blank putih. Oh, Sony-nya sudah ada teman-teman. Sony sudah ada. Terus, nah ini dia tulisan-tulisan lepel-lepel sinyal dan sebagainya sudah ada. Artinya apabila sudah seperti ini, itu sudah hilang penyakitnya ya, sudah sembuh teman-teman ya. Seperti itu.
Oke ya, nah ini bisa dilihat tuh, itu dia kelihatan kayak blank ya memang, tapi di sini bedanya dia sudah tidak ada tulisan teman-teman. Dia sudah ada tulisan ya, bisa dilihat itu tulisannya sudah ada, berarti layar sudah menampilkan gambarnya. Nah seperti itu teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan buktikan dulu ya. Di sini saya akan melakukan pengukuran ulang apakah benar yang 17 volt yang tadinya itu cuma 0 ya, itu benar-benar sudah keluar atau belum. Oke, kita buktikan ya. Sini saya akan jepit kembali ya untuk groundnya. Terus kemudian saya akan ukur kembali teman-teman. Nah ini saya nyalakan dulu biar terang ya. Oke. Nah ini tadi hilang, terbaca cuma 0 keadaan 2, nah coba kita akan lihat sudah ada 16,9 volt teman-teman. Jadi anggaplah itu 17 volt. Nah itu bedanya ya. Jadi yang nonton videonya secara full itu pasti tahu ya, bisa membedakan. Tadi di sini saya sempat ukur itu cuma berkedip ya 0 ke 2, nah ini. Terus kemudian perbedaannya juga ya secara fisik teman-teman bisa lihat ya, itu sudah sangat nyata sekali. Kalau tadi blanknya itu polos ya, polos. Nah kalau sekarang ini sudah ada tulisan, sudah ada tulisan ya, jadi layar sudah bisa menampilkan gambar. Oke, saatnya saya akan pasangi video ya. Saya akan pasangkan dengan set-top box untuk lebih memastikan lagi apakah gambarnya benar-benar keluar atau tidak. Oke ya, jadi itu set-top box sudah saya sambungkan ke sini ya, karena kebetulan membornya ini saya balik ya seperti ini. Nah itu dia kabel RCA dari set-top box sudah tersambung dan kita akan lihat gambar teman-teman. Nah ini dia gambarnya ya, cuma set-top boxnya nyangkut ya. Oke, siaran set-top box nyangkut, jadi saya akan betulkan dulu. Oke ya, sudah mantap benar ya teman-teman. Ini sepertinya ada acara apa ya, tuh gambar sudah normal. Oke, jadi ini gambar sudah benar-benar normal ya. Oke, saatnya kita akan rapikan ya. Jadi seperti itu ya penanganannya. Oke, untuk rekan-rekan pemula ya, bisa silahkan dilakukan saja apabila memiliki kasus yang sama ya. Ingat tipenya ya, tipe televisinya ada tadi saya sempat perlihatkan pada awal video. Oke, sampai di sini dulu videonya, karena ini kasusnya sudah terselesaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam solder sakti. Berakhlak Al-Quran, sehingga salah satu hal yang harus kita utamakan dalam pendidikan anak adalah dengan menjadikan akhlak sebagai orang tua. Kami itu punya trik dalam